Kali ini aku bakalan menjadi guru bimbel, Zat. Untuk menjadi wibu pada zaman sekarang. Kita bakal ngeliat, Zat, perbedaannya apa aja. Wibu tuh kayak jijik gitu ya? Betul, betul. Asal-usulnya sih memang hujatan ya. Oh gitu? Iya, itu Gimana sih? Fun fact-nya, wibu tuh udah masuk KBBI, Zat. Oh gitu? Iya. Siapa yang masukin? Gak tahu. Pasti wibu nih. Kayak ordalnya ada wibu deh, Iya. orang sana. Benar. Ini dia definisinya dari Oxford Language. Orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Jadi by book-nya tuh orang yang emang terobses. Tapi di masyarakat sendiri tuh mulai anime doang dibilang wibu. Widih. Nih peserta baru nih. Ya. Aku kayak juri Indonesian Idol. Betul, Zat. Jadi Anda mau menyanyi lagu apa? Gue tidak saya tidak bisa menyanyi. Apalagi Kali ini. Ya. Kali ini aku bakalan menjadi guru bimbel, Zat. Untuk menjadi wibu pada zaman sekarang. Oh, emang beda antara wibu zaman Kita bakal ngeliat, Zat, perbedaannya apa aja. karena zamanku nggak disebut wibu sih. Oh, belum ya? Otaku. Apa? Otaku, masih otaku. Iya. Dari nama aja udah mulai beda kan? Iya. Wibu tuh kayak jijik gitu ya? Betul, betul. Asal-usulnya sih memang hujatan ya. Oh gitu? Iya, itu Gimana kayak sih? kalau nggak salah dari Reddit. Zaman dulu tuh kayak itu orang ngejek yang suka Jepangan tuh manggilnya wibu-wibu. Kenapa? Itu tuh kayak kesannya kalau secara ini tuh orang yang terlalu obses gitu. Obses. Obses. Tapi kok dipakai wibu gitu? Nah, tapi karena mulai terlalu sering kali ya. Jadi orang udah mulai normal dan mulai nangkepnya tuh yang suka Jepang pasti wibu. Oh, karena zaman dulu tuh otaku sebenarnya. Betul. Yang suka budaya-budaya Jepang. Budaya Jepang. Tapi nanti kita bakal ngelihat ada berbagai stadium-stadium ya. Oh, stadium-stadium. Ada level-level kewibuan. Kalau ujungnya mati dong, Mas. Udah kayak kanker ya. Stadium akhir, betul. Tapi Ustadz berarti ngikutin skenanya tahun berapa, Ustadz? Apa ya? Pertama kali kayaknya aku mengkonsumsi Jepang ya Dragon Ball. Tahun 50-an. 90-an. Ya, Dragon Ball, terus Kung Fu Boy, Sailor Moon. Itu udah nonton di TV berarti atau masih manga? Masih manga. Nonton TV itu jarang-jarang banget sih. Jadi kayak sesuatu yang aneh lah gitu. Terus mulai SMP, mulai downloadin lagu-lagunya, mulai ada kenal dengan J-rock, terus kayak J-pop dan segala macem. Jadi kali ini sih kita bakal ngomongin wibu. Padahal kalau Jepang sendiri kan luas ya. Pop culture-nya ada mungkin Wota dan lain-lain. Mungkin Wota itu. tuh apa? Nah, itu sepupunya wibu, Sad. Oh. Jadi yang suka idol. Oh iya tahu. Idol yang Jepang. kayak JKT, AKB, iya, JKT. Kita bakal spesifik dulu bahas wibu. Oke. Berdasarkan pengamatanku ya, Wah, asik. wibu tuh ada berbagai macam jenis. Ada yang dimulai dari normis, terus ada fase stadium kedua. Normis stadium tuh ketiga. apanya homis? Nanti bakal ada penjelasannya. Dan ini ada dua stadium special case. Oh, berarti ada wibu normal, ada normis gitu ya? Betul, itu secara garis besarnya. Nah, kita bakal ngebahas diagnosis kewibuan, stadium kewibuan dan gejalanya. Oke. Nah, kan mungkin ada sebagian masyarakat yang berpikir tuh wibu tuh semuanya gini. Iya, Padahal ini gila nih kayaknya. iya, betul. Padahal nggak semua wibu tuh gitu, Zat. Iya. Ada level-levelnya, balik lagi. Kalau ngelihat dari koran ini, aku tuh baru nggak kemarin. Bener kata Antum, jadi ada fase di mana wibu tuh dianggap nggak keren. Nggak normal, aneh, penyakit. Nah, tapi sekarang tuh udah mulai berubah culture-nya semenjak pandemi ternyata. Oh gitu? Jadi kelihatan lebih diterima lah sama masyarakat. Jadi orang yang suka Jepangan tuh nggak seaneh itu, walaupun kalau kayak gitu masih aneh sih. Kalau itu aneh sih. Iya. Kayak nggak punya hidup beneran oleh. Iya. Ini. Dia harusnya kan menjadikan itu sebagai waifunya kan. Betul. Ternyata dia menjadi waifunya sendiri. Wah. Gimana itu ceritanya? Suatu filosofi. Berarti ini kayak lesbi dunia digital ya? Oke. Lesbi. Trans digital nih berarti. Trans digital. Karena dia waifu tapi sama-sama waifunya. Oh, paham. Karena dia cosplay jadi Iya, cewek juga. Betul. Aneh. Oke. Kita lihat kalau dari segi bahasa, fun fact-nya wibu tuh udah masuk KBBI, Zat. Oh gitu? Iya. Siapa yang masukin? Gak tahu. Pasti wibu nih. Kayak ordalnya ada wibu deh Iya. orang sana. Benar. Ini dia definisinya dari Oxford Language.
orang yang terobsesi dengan budaya dan gaya hidup orang Jepang. Jadi by booknya tuh orang yang emang terobses. Tapi di masyarakat sendiri tuh mulai apa ya, anime doang dibilang wibu. Padahal harusnya gaya hidup semuanya ya. Betul. Nah, kita bakal ngebahas stadium pertama nih, Sat. Oke. Ini belum masuk malah ya sebenarnya. Harusnya ini adalah normis, yaitu kalau ngambil dari liputan 6, kayak bener banget ya. Secara luas, arti normis adalah merujuk pada orang yang menggunakan media sosial, tetapi tingkah dan cara berpikirnya sama seperti orang pada umumnya. Dan kata lain, normis adalah seorang yang memiliki tingkah laku dan pemikiran yang mengikuti tren saat ini, namun tidak berani untuk tampil beda. Oh, misalnya dia tahu One Piece. Bahkan belum, Sat. Ini belum. manusia kebanyakan. Oh, ini magel. Magel. Magel, darah biasa kalau di Harry Iya, Potter. betul. Jadi masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya. Tapi aku tuh ngelihat ada satu insight menarik. Kalau di Indonesia, kita lihat gejala dan ciri-ciri normis di Indonesia terutama, menurutku mereka ini adalah minoritas. Malah minoritas. Minoritas. Mungkin di dunia bisa jadi mayoritas, tapi kalau di Indonesia sendiri itu minoritas. Menurut pengamatanku. Ya. Karena orang yang nggak kena culture di Jepangan di Indonesia tuh cuman Gen X doang. Gua Soalnya antum kan milenial, Mas. ya, benar, Milenial benar. awal kan. Boomers. Ya benar. Gen X tuh mereka orang yang mungkin sama sekali nggak tahu. Mungkin normis tuh menurutku gambaran yang jelas tuh mereka. Oke. Tipe-tipe yang kalau misalkan ada anaknya nonton kartun nih, Naruto anime. ya? Nonton Naruto mulu. Padahal kan anime banyak. Iya, Naruto doang yang dia tahu. Kalau antum pasti tahu lebih dari Naruto kan? Coba tes. Yang lu pakai. Ya Berserk. ini tahu. Oh, Berserk tahu. Iya, Kalau anime, mungkin kalau 90s masih tahu ya. Apa misalnya? Kayak anime Bang Toib. Ayo. Bang Tahu nggak? Toib. Nyari bapak. Anime tentang nyari bapak. Nyari bapak. Banyak yang nyari bapak. Yang paling terkenal tuh Hunter x Hunter. Oh, Hunter x Hunter, tahu. Itu kan premis utamanya nyari bapak. Oh gitu ya. Bapak yang hilang. Udah ketemu belum? Udah. Oh, udah. Ya, gua tahu yang sekarang kayak Jujutsu Kaisen. Oh, gua tahu. Jujutsu antum tahu. Demon Slayer gua tahu. Oh, itu anime Rook ya? My Hero Academia gua tahu. Oh, kalau anime tentang idol tahu. Idol. Tapi dari segi darknya. Apa nih? Namanya Oshinoko, Sat. Nah, aku belum tahu. Oh, belum tahu ya. Itu Berarti mungkin aku di atasnya normis ya. Oh iya, itu pasti. Karena balik lagi antum aja yang udah kelahiran 80-an aja tahu Iya. tentang yang gitu-gitu. Jadi menurutku normis di Indonesia tuh jarang. Karena tadi ya, minoritas. Minoritas. Iya. Soalnya kalau misalkan di atas 80-an tuh masuk ke stadium berikutnya. Stadium berikutnya. Iya. Nah, stadium kedua tuh nonton doang tapi bukan wibu. Oke. Lebihnya nggak ngaku sih. Iya. menurutku. Nah, ini Mayoritas. Biasanya dari gen milenial atau bahkan sampai sekarang. Terus ya minimal mereka tahu Naruto, Doraemon, Shinchan. Naruto tuh bukannya baru ya? Tapi kan dia dari tahun ya minimal 2000 ya, awal 2001, kan. 2002 ya benar. Nah itu bisa jadi orang baru lahir tahun itu, Sat. Nah makanya Atau baru punya uang kayak aku. iya Baru bisa nyewa CD. baru bisa ngaksesnya. Aku waktu itu pakai Atau CD. di amang-amang gitu. Iya, jadi pinjemnya cuma bisa di Surya Kencana waktu aku kuliah. Jadi aku kuliah di IPB harus pinjem ke Surya Kencana di Banang Siang, baru kita putar di kos-kos. Oh itu antum waktu kuliah berarti? Waktu kuliah, itu Naruto. Terus udah agak mau lulus nih, udah download. Oh. Tapi download mangganya, antum bayangin ya, itu waktu itu satu mangga, satu pekan sekali, itu sekitar 8 mega. 8, sekian mega. Kecil banget ya. Lu bilang kecil, gua download pakai floppy disk. Harus 4 disk baru bisa masuk. 4 disk. Padahal kan technically PNG kan. Iya, karena floppy disk kan cuma terbatas 1,44 mega. Allah. Iya, jadi harus pakai 4. Infinix 256 GB. Iya. Kayak gitu. Ini menurutku mayoritas di Indonesia tuh malah kaum ini tahu doang tapi nggak ngaku ibu. Gua di atasnya ini kayaknya. Oh, antum ngerasa di atasnya ya? Di atasnya. Ini namanya apa nih? Beyond normis. Iya, bisa dibilang transisi lah. Transisi nggak jelas ya. Betul, agak krisis identitas. Secara identitas mereka ngakunya, saya bukan wibu. Tapi secara kelakuan cukup mendekati. Tapi aku penasaran, Sat.
berarti zaman antum tuh nonton dari kaset tuh. Nonton dari CD, terus dari CD ya? Sebelumnya lagi ketika aku SD nontonnya dari kaset Betamax. Itu per CD atau per kaset tuh per season apa? Enggak, tergantung yang tersedia. Kadang-kadang Oke. kita sewa kalau lagi kaya ya, kita bisa sewa 4 kaset. Coba nanti dicari di Google Betamax namanya. Nah, itu harus ada playernya. Nah, ketika kita masukin ternyata rusak, ya udah nasib. Atau di tengah-tengah berhenti dia. Jadi sebelum CD ada Betamax namanya. Itu pakai itu awalnya kalau kita bisa 4 sewa bisa jadi ada yang rusak gitu misalnya. Jadi aku bahkan nggak pernah namatin satu season. Kadang loncat-loncat malah. Ya, misalnya contoh ya kayak Sariban, Gaban, Lion Maru. Nah, itu tontonanku dulu tuh. Itu per kali nyewa tuh berapa? Aku lupa, masih ratusan kayaknya. Sewa komik Rp50. Kalau yang agak tebel 100. Kalau berwarna 200. Sekarang di website banyak. Iya, sekarang tidak perlu. Di aplikasi banyak. Nah, ini baru kita masuk ke stadium 3, Wibu normal. Oh, sebelah kiri Jujutsu Kaisen. Oke, tahu. Tengah Zoro. Nah, ini Siapa tuh? Gonza dari Hunter x Hunter. Oh, alah. Tadi yang ketemu bapaknya tadi ya? Betul. Kenapa dia jadi kayak gitu? Perasaan rambutnya pendek. Karena murid bapaknya, ya bisa dibilang udah jadi omnya, dibunuh. Oh, dia jadi super saya. Ya, luar biasa. emang mirip Dragon Ball sih waktu ku tonton. Iya, makanya. Kepatannya. Nah, balik lagi, kalau ibu normal tuh menurutku nggak harus terobsesi tuh, tapi ngikutin lah minimal sama budaya Jepang, terutama minimal dari animenya. Pop culture-nya ya. Pop culture. Gejalanya tuh biasanya yang gini saat kalau ibu-ibu yang normal ada 2 mazhab. Mazhab perwibuan, ada mazhab wibu pirate dan wibu royal. Ini imam mazhabnya siapa nih kira-kira? Nah, ini tergantung influencer mana yang diikuti seperti ya. Tapi kalau aku pikir-pikir, ini tuh lebih ke perbedaan status ekonomi. Yang pasti yang kaya yang royal. Betul. Nah, kalau wibu pirate nih tipe-tipe yang nonton bajakan. Gua nih. Jarang beli merch. Pokoknya yang tidak mau keluar duit ya. Betul. Ini pasti generasi Y nih, milenial. Jarang beli merch. Antum jarang ya zaman dulu beli merch? Hampir nggak pernah. Gak pernah kan? Sekali-kali yang beli merch itu bajakan. Karena hak cipta milik Allah. Jadi gue sekali-sekali beli merch itu pas di Jepang. Antum beli sekali yang beli langsung di sana di tuh. TV Tokyo. Respect. Itu gantungan kunci. Sekali yang beli merch gantungan kunci doang. Udah di Jepang padahal. Nah, biasanya emang lebih irit. Aku harus koreksi sih. Kenapa? Bukan lebih irit. Ya itu? Irit banget. Karena biasanya mungkin kebanyakan pelajar atau mahasiswa. Atau hidup di zaman sulit. Bisa jadi. Iya, kita itu jangankan merch ya. Kopi aja 20.000 mahal bagi kita. Pokoknya kalau ada orang jajan kita bilang boleh join nggak gitu. Oh gitu. Itu lebih kepada ini sih kondisi hidup kayaknya. Teman-teman, ini tuh konsep kalau kalian lebaran kemarin pasti ada zaman bapak dulu tuh ya ini. Nah ini gambarannya. Itu zaman bapak dulu tuh ya gitu ya. Betul. Nah ini bisa jadi agak mayoritas di kondisi ekonomi sekarang, mungkin itu ekonomi ya. Bisa jadi mayoritas juga di kalangan para wibu tuh mungkin kayak gini. Menurutku ini bukan dibagi antara kaya dan miskin menurutku. Tapi bukan juga milenial dan Gen Z. Tapi cewek dan cowok. Oh iya? Iya. Kayaknya cowok tuh males ngeluarin duit tuh kayaknya. Itu lebih nggak ada duit aja sih cowok. Kalau cowok ada duit ya beli deh. Kan yang beli bantal anime cowok. Oh iya benar. Iya, jadi emang mungkin agak dipengaruhi dengan kondisi ekonomi sekarang. Aku bahkan action figure aja nggak ada aku. Oh iya? Nggak ada. Dikasih pun ada. Oh dikasih doang. Iya, yang penting nggak keluar duit tadi tuh. Iya, betul. Nah yang kedua Wibu Royal. Kalau ini kebalikannya sih. Ini aku lihat malah yang bukan wibu malah kayak gini-gini. Oh iya? Iya, yang royal ini. Kok bisa? Dia murni dagang deh kayaknya. Ada pengaruh itu. Iya benar. Kan
nggak semua wibu tuh nggak ngerti dagang, Sat. Iya Ada sih. wibu-wibu yang emang pinter dagang. Tapi lebih banyak yang kena bohongin sih kayaknya sih. Oh iya? Iya, wibu-wibu tuh biasanya lebih mudah dibohongin. Oh iya, ya. itu setuju. Karena dia Sometimes- introvert dia kayaknya. Kayak gak ada hubungan deh introvert sama itu. Jadi ditawar udah dikasih aja lah segitu. Nah kalau ini tuh tipe wibu yang dia lebih mungkin nonton official. Nah dan dia lebih sering beli merch. Iya. Ini tipe-tipe yang nge-spend. Kalau sekarang tuh kan lagi ini ya kartu-kartu, Sat. Naik lagi itu Pokemon. Iya, card. kartu Pokemon. Sampai ada yang bunuh orang kemarin. Oh iya? Iya, tapi bukan karena Pokemon. aku card. tahu yang di Di Jepang. Jepang ya. Iya. Iya itu. Sampai ada Ada yang sih. kartu berapa? 200 juta gitu. Iya, ya. yang Ada yang mahal. berapa miliar gitu ya. Bahkan kan di grading. Jadi dinilai saat level kualitas kartunya tuh. Jadi yang nentuin harga kartu tuh siapa sih? Market. Market. Wow. Menurut ilmu ekonomi. Ini kayaknya scam dia kayaknya deh. Tapi ada yang ngebahas juga apakah ini worth it untuk invest atau cuman gorengan-gorengan doang. Nah itu buat Wibu Royal, saat mereka lebih ada budget lah buat beli yang gitu. Antum termasuk yang ini bukan? Nah itu tergantung Duitnya. tergantung mood ya. Antum pernah beli merch paling mahal berapa? Tergantung merchnya ya. Kalau aku kebanyakan baju. Baju sih ya palingan 200-an. 200-an mah murah atuh. Iya masih murah. Berarti antum Wibu Royal yang miskin. Oh window ini teknokrat pertengahan. Kelas menengah. Wibu kelas menengah. Wibu aristokrat. Iya aristokrat. Jadi pertengahan lah, nggak kaya enggak, ya miskin juga enggak gitu juga. Pernah dimarahin mama antum nggak pas beli merch? Ya jangan kasih tau emak. Tips. Itu gampang, Sat. Lu belum punya bini kan? Kalau udah punya Iya, bini lu betul. nanti masalah. Bilang aja beli KW. Ini harganya murah kok, cuma 50.000. Iya. Terus dijual sama ke orang lain. Wah, itu sering tuh kayak. Iya. Ya, banyak lah itu. Kita lanjut ke wibu. Tadi kan kita udah bahas yang normis. Iya. Ini wibu tapi nggak ngaku wibu. Oke. Nah, ini ada dua wibu yang special case. Oke, luar Ini di biasa. luar stadium dan pola-pola Sudah pada masuk umumnya. wibu yang bener-bener nih. Kalau ini kan golongan kanan, ini golongan kiri. Enggak. berarti. Ini wibu yang udah mulai melenceng malah. Melenceng. Dari jalur kewibuan, mulai bid'ah. Oh ya, berarti Wibu ini bid'ah. tidak masuk surga nih. Masuk surga. Yang pertama kita bakal membuka wibu elitis. Elit global nih. Wah, beda. Ini adalah tipe-tipe special case. Oh, gua tahu sebelah kiri. Apa? Sebelah kiri. 20 Century Boys. Tetot. Hah? Ini monster. Oh, yang gambar Dokternya. sama nih jangan-jangan nih. Iya emang autornya sama. Oh gitu. Sama 21 Centuries kan yang Kok sama? Bumi. Iya benar. Emang satu autor. Oh, satu autor. Ih, siapa Monster namanya. Ya monster. Oh. Nah ini wibu elitis. Ini nggak salah untuk menjadi elitis. Kadang cuman ngeselin aja. Lebih ke fans ya, Sat. Dari segi fandomnya yang terlalu Oh, dia tertutup. mulai merendahkan yang lain. Betul. Oh. Ya, Ini kalau di yang dunia nggak- Islam aku tahu nih. Iya, Wah. iya betul. Nah ini nyambung juga spesifik satu anime Ini biasanya mereka. berarti wibu yang salah. Iya. Bisa juga disebut salah wibu. Sebenarnya nggak salah, Sat. Aku memaklumi kadang mungkin seleranya jadi tinggi kan. Tapi ya jangan ngeselin aja sih. Iya, betul. Ini tipe yang mungkin ngikutin satu anime. Dan itu terjadi di mungkin ada yang ngikutin One Piece doang. Ah. Gue fans One Piece, gue menemukan ya. Jadi kalau orang yang satu ini doang tuh mau di agama mau di anime tuh kadang ngeselin juga. Oh, ini anak khairu minhu. Naam, masya Allah sahih. Ini kayak iblisnya di dunia wibu. Jangan disetarain iblis, nggak juga. Nonton anime doang jadi iblis. Nah, biasanya tuh kayak anime-anime yang agak emang tinggi seleranya, Sat. Oh, Kayak iya. mungkin One Piece, Iya. Berserk, Monster. Nonton 2 lagi, baca 2 lagi gua. Nah, tapi kan kalau lebih dari satu tuh kita jadi tahu perspektif orang. Iya, betul. Kadang ada yang cuman gue nonton satu, yang lain jelek. Nah, kadang itu wibu-wibu elitis yang menurutku kurang bijak Dan toxic. dan toksik. Tapi Sering war ya. iya betul, sering war. Kayak mungkin disenggol dikit nggak terima atau malah jenggol yang lain. Iya, bacok. Betul. Kalian boleh suka, cuman kan nggak boleh apa ya, Zat? Kayak ini terbaik, yang lain jelek. Iya. Yang lainnya jelek itu kan yang Iya, bermasalah. kan orang kan bisa punya selera masing-masing. Betul. Nah ini sering war fandom nih, tipe-tipe yang gini. Emang ada fandomnya? Ada, Zat. Oh, kayak nakama gitu ya? Betul, kayak fans One Piece kan biasanya nyebut dirinya nakama.
Jadi fandom tuh ada yang fandom sehat lah, ada yang sakit. Oh. Kayak kalau misalkan Full Metal Alchemist, kita tahu kan, itu tipik stereotype fandomnya tuh preman mal. Kenapa preman? Jadi ada website namanya Mal, My Animalist, selama beberapa tahun dia tuh nomor 1 mulu. Oh gitu? Jadi ada anime bagus, naik nih di atas Full Metal. Iya. Terus, nah sebutannya preman mal, langsung buzzer lah. Diturunin yang itu. Tapi memang bagus ya FMA. Bagus, cuman ya kayak berlebihan deh. Iya kalau benar, gitu. kalau seandainya kayak tadi ya. Menutupi potensi anime lain. Tapi sekarang udah mulai turun sih. Iya, udah mulai turun. Udah turun, sekarang di 3 apa 4 gitu. Karena mungkin buzzer-buzzernya udah pada tua. Wah betul. Sekarang free Sudah apa namanya, jempolnya sudah mulai kaku. Fontnya udah gede. Iya, fontnya udah gede. Udah ya. ini. Gitu. Nah, ini buat wibu elitis. Ini adalah salah satu Sekarang wibu yang paling parah special siapa case. sih wibu elitis? Fandomnya siapa yang paling parah? Aku bisa bilang One Piece sih salah satunya malah Zat. Oh, yang paling toksik ya? Iya. Toxic sih beberapa special case-nya banget iya. Cuman kadang ada mungkin karena panjang ya. Jadi effort yang dia pakai tuh cuma nonton anime itu. Oke. Jadi kayak nggak ngelihat anime lain dan kadang malah anggap betul juga ya. anime lain. Pokoknya semua udah One Piece aja. Oke. Dan padahal kan nggak semua harus dibanding-bandingin kan? Iya benar. Karena aku kayak terakhir kali kan baca manga 2 ya. Cuma Naruto sama One Piece. Aku ngeliat kalau aku lagi mau santai nontonnya Naruto. Tapi kalau aku lagi mau serius One Piece. Sampai sekarang One Piece aku masih mandek di setelah lawan Kaido kan. Oh iya. Karena aku masih nungguin kan sampai nanti Masih nabung. benar-benar nabung sudah selesai. Tapi kalau Naruto enggak, setiap kali keluar aku baca. Kenapa? Karena ya sesantai itu bacanya. Itu baca Boruto nggak Seth? Boruto enggak, sudah pokoknya anak-anak yang nerusin bapaknya tuh males aku sebenarnya. Kenal? Iya. Kenal? Iya. Memang paman Boruto itu. Iya memang pamannya itu yang bermasalah tuh memang. Nah, daripada kesel ngomongin Boruto, kita lanjut. Oke. Ini aku jamin bisa ngeselin. Ini tipe special case lain, yaitu wibu. Ini wibu bau bawang nih. Nah, betul. Wibu-wibu yang kayak di awal. Ini soalnya aku ngerasa ini penyakit beneran, Sat. Iya. Penyakit. Penyimpangan. Iya, gangguan. Tipe-tipe yang beneran ngeselin dan jangan ditiru. Nah, di penyakit ini ada dua macam. Menurut Watashi gitu ya. Aku sering lagi gini. Oh enggak ya, kalau itu masih normal ya. Masih normal, Sat. Nah, ini terlalu parah nih. Yang pertama wibu cabul dan wibu TikTok. Ini udah nggak sehat banget, beneran penyakit. Nih, kalau wibu TikTok, dia tuh tipe orang yang nonton anime dari klip dan JJ TikTok doang. JJ itu apa? Jedak-jeduk? Jedak-jeduk TikTok. Okay. Bayangin nggak, Sat? Terus sok tahu. Tapi sok-sokan melebihi yang udah nonton full. Ngerti nggak sih, Sat? Tahu. Itu ini orang yang kalau di Islam ya, Jumat hijrah, Sabtu ngaji, Senin Minggu berfatwa. Oh, jadi ustaz. Nah, tipe-tipe yang gini tuh kadang masalahnya karena sosmed ya. Kita tuh nggak tahu siapa di balik akun itu kan. Bisa jadi kita debat sama bocah SD, SMP. Benar. Padahal kita udah serius, kita yang tahu ilmunya, ilmu animenya. Tapi mereka sok-sokan setara kita. Asik. Padahal mereka nonton alurnya cuman dari ini. Misalkan kayak, apaan? Ini anime sampah. Udah nonton? Belum. Apa? Oke. Dari klip ya nonton ya. Ada kayak gitu ya? Iya, Zat. Ini tipe-tipe yang red flag banget. Ini wibu TikTok. Dan ini wibu ini belum diedit. Wibu cabul. Itu. Wibu cabul. Wibu cabul. Nah, ini gejalanya nggak usah Pak. Jadi maksud lu cabul tuh sama kayak TikTok? Wah, sometimes ngeselinnya sama. Okay. Soalnya kalau yang gini tuh yang emang udah penyakit beneran sih, Saat kayak. Iya. Kalau biasanya kalau di FB malah yang gini. Mungkin karena umurnya udah cukup, udah di fase-fase mikirin nikah, jadi pikiran-pikirannya tuh udah ke arah yang lebih. Antum tahu nggak, Saat ada komunitas di FB yang menurutku ini yang lain nggak ada. Yang mana? Komunitas selain itu, satu lagi komunitas penghitaman waifu. Penghitaman waifu? Semua waifu dihitamkan di grup itu. Gila, ngapain? Ya kan, nah ada itu di FB ada Saat. Nah ya tapi ya kalau penghitaman aja kan ada, apalagi yang lain-lain yang aneh-aneh. Luar biasa. Kalau orang diputihin biasa, ini dihitamin. Jadi emang kayak mau merusak
ini deh, ekspektasi kayak kan kadang ada beberapa ibu kayak ini waifu gue. Nah itu tuh diruntuhkan tuh. Gila, kacau. Berarti ngajak ribut sebenarnya. Iya, tapi mungkin karena kalau sesama komunitas ya itu kan konteksnya jokes, jadi mungkin menerima. Tapi ada mungkin wibu fanatik sama waifunya, apaan ini waifu saya? Waifu saya tersinggung, padahal waifunya enggak. Nah, kayak gitu saat. Oke. Mungkin itu presentasi hari ini, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu terkait skena perwibuan ini. Masa depan wibu gimana nih kira-kira nih? Nah, masa depan wibu aku membacanya karena ini spesifiknya One Piece terutama. Iya. Kan sekarang udah ada live action saat. Ya. Itu aku mencium-cium roman-roman dia tuh ingin mengincar orang yang males nonton ribuan episode. Oh iya. Sama ada remake ini kan, Iya. remake anime. Nah, bahkan ada remake itu dan kalau nggak salah itu ada statementnya itu buat generasi-generasi baru. One Piece aja regenerasi. Masya Maksud lu Allah. siapa yang gak ada generasi? Pemerintah kita regenerasi, anak muda jadi wapres. Aku respect sama wapres dan Akang. Iya. Tapi kayaknya nggak baca utuh. Dia termasuk yang mana tadi? Saya masih mau ngonten, San. Masa dipenjarakan ngomongin anime? Nggak, biasanya lu di follow dulu biasanya. Oh iya gitu ya. Tapi kan memang sudah ada penelitiannya kan. Apa tuh? Harvard University mengatakan bahwa One Piece itu adalah satu Oh, iya. anime yang paling mempengaruhi generasi milenial dan Z. Paling berpengaruh katanya. Bahkan sampai konteks politik kan. Iya, tapi yang banyak orang lupa adalah mungkin tadi yang mohon maaf ya, pemerintah-pemerintah yang tadi yang One Piece yang kan? One Piece Pemerintah One tadi Piece. itu pemerintah-pemerintah yang kayak One Piece gitu kan ya. Diulang 3 kali tuh. Diulang 3 kali. Itu maksudnya gini, mereka tuh ketahuan banget nggak bacanya. Kenapa? Di One Piece gitu kan ya. Pemerintah itu nggak dipercaya orang. Dragon resign dari pemerintah. Lucu banget gitu maksudnya. Kemarin tuh aku ada satu kesimpulan saat. Iya. Kalau dipikir-pikir Dragon tuh Gen Z banget. Iya benar. Ngelihat atasan kayak nggak bener deh. Iya. Gue resign deh. Work and life balance. Betul. Iya. Kayak ini udah mulai kok gini. Oh berarti Dragon tuh jangan-jangan memang Ferry Irwandi tuh jangan-jangan. Iya. Karena dia dulu kan orang pemerintah. Oh. Setelah itu kan dia resign. Terus dia buat baju pasukan revolusi kan? Revolusi. Revolusi. Teori menarik. Teori menarik. Tapi gini, membaca One Piece tuh menjadi lebih ringan karena kita sudah mengetahui yang lebih berat. Nah, aku tuh pingin ngajuin ke Gramedia, ke perpustakaan. Ya, Jangan taruh One Piece di bagian non fiksi. di politik. Di politik, dokumenter sama buku fiksi. Self help. Ya, self help bener. Bagaimana menghadapi pemerintah dunia Iya, dengan benar. cara yang baik dan benar. Benar. Soalnya indis ekonomi Iya. kayak ya Allah. Atau masuknya di fiksi distopia itu ya. Iya. Fiksi yang tentang masa depan itu ya. Iya. Setara dengan buku 1984. Betul. Aku baca itu bahasa Inggris pusing. Nah, sekarang kita bakal masuk ke sesi tes, Tad. Oke. Aku bakal ngetes antum dengan beberapa pertanyaan. Aku bakalan ngetes Tad, satu Oke. pertanyaan. Oke. Dengan melihat kondisi perwibuan gini, menurut antum apa potensi mereka? Dan apakah mereka bakalan ngerti Islam atau ya mungkin POV dari seorang Ustadz Felix? Aku ngangkat ini dulu ya. Pertama-tama setiap bentuk daripada seni ya. Apakah itu seni itu adalah non fiksi, apakah seni itu adalah fiksi ataupun ya semuanya lah ya bentuk karya seni ya. Tulisannya termasuk karya seni ya. Apalagi komik. Komik itu kan kayak sastra dalam bentuk visual gitu ya. Melibatkan scripting, melibatkan terus praproduksi, riset dan segala macam. Setiap karya seni menurutku adalah hasil daripada kekhawatiran. Jadi ketika orang punya kerisauan, punya kekhawatiran, dia punya sesuatu yang mengganggu dia, dia akan berusaha untuk bersuara. Jadi kalau bisa kita katakan seniman itu adalah orang yang menurutku punya dua hal sekaligus. Dia pertama punya truth yang dia perjuangkan, kebenaran yang dia perjuangkan. Yang kedua dia punya beauty untuk menyampaikan itu. Jadi how to-nya adalah beauty, what to deliver adalah truth. Jadi truth and beauty dikawinkan jadi art. Jadi art sama dengan truth plus beauty. Nah, setiap seniman itu ketika dia punya kerisauan, kekhawatiran, dia bikin satu karya seni untuk menjadi kritik bagi publik dan juga menjadi media bagi prinsip dan ide serta visi atau value-nya dia. Nah,
itu cara mereka berjuang sebenarnya. Nah, maka kalau kita bisa lihat hampir semua karya seni, misal contoh ya Marvel misalnya, itu karena mereka ngelihat kok ada banyak banget orang-orang kriminal dan orang-orang yang sadar kok nggak mau bersuara. Maka harusnya sih kalau kamu mau jadi hero, kamu walaupun nggak punya apa-apa, kamu harus bersuara dong. Orang Jepang juga sama. Mereka melihat problematika di sekitar mereka. Satu, value berkorban sudah berkurang. Jadi pengorbanan itu menjadi sesuatu yang sangat jarang sekali. Orang sudah tidak mau invest untuk masa depan. Misalnya contoh mereka nggak mau punya anak, mereka nggak mau nikah, mereka mungkin nggak terlalu peduli dan segala macam pada generasi dan seterusnya. Nah, ini pengen diubah oleh orang-orang mangaka ini yang punya truth dan punya beauty tadi ini. Nah, menangkap semua fenomena itu mereka sampaikan idealisme itu dengan komik. Maka tema di One Piece, tema intinya adalah menurutku adalah pengorbanan. Pengorbanan untuk bisa investasi ke masa depan, kita mempertimbangkan tentang nilai besar yang kita pengen raih dan segala macam. Artinya, orang yang bisa menikmati ini terpapar juga dengan itu. Artinya potensi itu besar sekali. Pertama, orang yang nonton komik sampai di level itu, baca komik sampai di level itu, mereka pasti orang yang juga punya kerisauan. Mereka berusaha untuk mencari terus itu seperti apa sih lewat beauty itu tadi. Nah, itu yang pertama tuh, potensinya ada di titik itu. Yang kedua, selain daripada potensi terus itu, mereka juga ternyata punya waktu dan punya energi untuk bisa ngikutin itu. Aku berani untuk ngasih sebuah pandangan ya, walaupun mungkin nanti bisa dibuktikan dengan data-data yang lain ya. Orang yang baca komik yang bersifat kayak political gitu kan ya. Misalnya kayak One Piece misalnya, atau bahkan Naruto, itu aku yakin literasi mereka lebih tinggi daripada yang lain. Karena untuk baca One Piece misalnya, itu kita harus banyak banget tertarik dengan segala macam. Di luar seberapa berat materinya, betul, minimal 1000 episode, 1000 iya, chapter tuh sudah ada kan. literasi. Contoh misalnya kayak gini ya, lu dengar nama misalnya Nefertari Vivi misalnya. Lu harus tahu Nefertari dari mana tuh misalnya. Atau misalnya kayak Arabasta. Terus kemudian ini daerah ini seperti ini, ada culture-nya di situ. Ada orang-orang yang seperti misalnya kayak orang-orang laut itu seamen ya. Fishman itu terus kemudian menggambarkan perbudakan yang sangat luar biasa. Dan juga ada banyak pertentangan nilai yang di situ dikasih tahu ada loh baik dan buruk gitu maksudnya. Menurutku itu pasti menuntut orang untuk bisa punya IQ yang lumayan. Naruto misalnya. Naruto itu kan walaupun lebih sederhana daripada One Piece ya, tapi dia berbicara tentang banyak hal. Dia berbicara tentang tidak semua konflik harus diselesaikan dengan kekerasan. Kadang-kadang dengan ceramah gitu kan ya. Bahwasanya batas antara jahat dan baik itu tipis gitu ya. Kadang-kadang kita melihat orang jahat tapi pada faktanya dia bukan orang jahat, dia cuma orang nggak punya pilihan gitu maksudnya. Nah, kita diminta untuk empati dan seterusnya. Menurutku pasti IQ-nya lebih banyak sih. Nah, ini potensi harusnya untuk memperkenalkan ide yang lebih baik. Itu menurutku tuh. Oke. Dan pada dasarnya tadi ketika kita punya ide, berarti kan kita punya keresahan kan? Ya. Itu bahan bakar utamanya. Dan menurut antum kan tadi merasa menjadi bagian dari mana Seth berarti? Aku kayaknya wibu pilot tadi. Berarti masuk kategori wibu normal ya? Aku normal. Cabang pilot. Iya, aku menikmati manga, aku menikmati culture Jepang itu as a part bagaimana memahami orang lain juga. Jadi dan aku melihat itu juga sebagai seni tadi, bagaimana cara how to deliver truth with beauty. Gitu. Nah, aku punya pertanyaan Sat. Menurut antum dari semua karakter anime, mungkin ya One Piece atau apapun yang antum tonton, ada nggak satu karakter yang punya kekhawatiran sama? Apakah seperti ini kan antum ngebahas sejarah? Apakah antum punya keresahan yang sama kayak Nico Robin? Atau menurut antum siapa yang paling keresahannya sama kayak antum? Yang paling besar keresahannya ya menurutku ya kalau di Naruto paling besar keresahannya ya Shikamaru sih. Ya itu. Dia nggak punya keresahan. Dia males ya. Jadi gini, kalau aku tuh tidak pernah suka dengan MC. Jadi aku tuh kalau dalam manga apapun ya yang aku baca, itu aku anti MC tuh aku. Oh iya? Karena bagiku MC itu terlalu naif bagiku dan terlalu besar tanggung jawabnya. Aku pasti supporting aku.
Bukannya malah idealisme tuh dipegang para MC. Sat? Betul. Ternyata MC memang idealisme mereka megang, tapi mereka tidak akan pernah berhasil tanpa sosok supporting system itu. Nah, aku tidak terlalu nyaman dengan MC karena tadi dia harus berada di sorotan terus gitu kan ya. Artinya ya nggak bisa males gitu kan, nggak bisa santai terus dan seterusnya. Nah, kalau di Naruto, kalau aku misalnya ngelihat, tentu saja idealismeku seperti Naruto ya, pengen buat semua orang bareng. Tapi kalau karakter yang paling cocok bagiku mungkin ya Shikamaru menurutku. Males gitu kan ya, realistis. Tapi kalau misalnya dikatakan yang lebih daripada Shikamaru, aku suka sama Yondaime. Aku suka sama Yellow Flash. Suka bapaknya Naruto. Kenapa? Karena dia berkorban. Aku paling suka orang-orang berkorban kan. Makanya kalau di Naruto aku suka dengan Hokage keempat, kalau di One Piece aku suka sama Ace. Karena sama-sama berkorban kan. Jadi kematian dia itu memunculkan satu perubahan besar maksudnya. Nah, aku lebih suka yang kayak gitu tuh. Nah, tanpa kemudian kita punya kayak apa ya? Tanpa kita tuh mengurangi idealisme, harus kompromi dengan idealisme. Nah, jadi itu sih kalau menurutku sih. Menarik, kan antum tadi bilang suka karakter yang mencerminkan pengorbanan. Ya. Tapi kalau kita lihat di One Piece, selain Ace kan banyak, ada Whitebird itu sendiri, atau Goldie Roger malah. Iya, betul. Demi generasi baru. Tapi kenapa antum milihnya Ace? Goldie Roger terlalu tua gitu kan ya, bekumis udah ya, jadi udah tua banget kayaknya. Nah, kalau Shirohige lebih tua lagi. Aku suka Ace karena api. Oh. Iya, karena aku nggak tahu kalau Goldie Roger udah dapat belum sih buah setannya. Kayaknya nggak pakai buah iblis, dia nggak pakai ya? Iya. Oh, dia full haki. Kalau Shirohige kan OP ya. Ya. Kalau Ace aku seneng api sih. Tapi aku seneng hampir semua sih. Aku seneng kayu, aku seneng api. Pin Power Ranger semua warna. Iya betul. Pokoknya kalau Power Ranger aku robotnya ya. Megazord. Iya, gitu. Ini pertanyaan terakhir, Sat. Dari antum nonton anime, apa pelajaran paling ngena, paling berkesan yang antum dapat, dan mungkin itu bahkan terinfluence di hidup? Satu ya, kalau satu aku diminta adalah investasi untuk masa depan. Itu yang paling mengena dalam hidupku. Aku nggak tahu ya, ketika aku nonton Dragon Ball, ketika aku baca Dragon Ball ya, itu sudah ada konsep itu. Tentang Goku harus mati untuk berkorban, ini kan mindahin sel. Akhirnya dia terus kemudian pakai gerak kilat terus pindah ke tempat Mr. Popo, hancur di situ, dia jadi setan, tapi yang lainnya bisa hidup kan gitu kan ya. Itu udah dari konsep itu. Yang kedua adalah ketika yang paling mengena buat aku ketika ketika Ace sama Shanks kan gitu kan ya. Dia maksudnya ini aku investasi untuk masa depan. Pikirku gini, apalagi yang bisa berharga bagi orang tua selain memberikan jalan yang lebih baik bagi generasi masa depan. Karena kita tahu bahwasanya perjuangan ini nggak akan mungkin habis di masa kita. Kecuali kalau kita tahu ini perjuangannya habis di masa kita. Pengennya sih perjuangannya habis di masa kita, tapi kan kita harus nyiapin masa depan nih. Kita udah realistis, umur udah 40 misalnya. Masa kita nggak mau terus kemudian untuk memberikan topi itu kepada yang lain. Simbolisme di One Piece kan topi. Awalnya dipakai sama Joy Boy, terus kemudian dipakai sama Roger, terus dipakai sama Shanks, lalu dipakai sama Luffy. Aku yakin nanti di akhir daripada One Piece itu topinya akan diwarisin lagi. Antum yakin tuh? Yakin, karena itu simbolisme pewarisan generasi tadi itu sebenarnya. Karena dia pasti akan nyerahin topi ini kepada yang lain lagi gitu maksudnya. Bahwasanya ya ini perjuangan harus terus berlanjut. Karena kan kekhawatiran Oda, aku yakin one of them adalah melihat orang-orang Jepang yang nggak mau investasi itu. Gitu sih, itu yang aku mempengaruhi dalam hidupku sih. Terima kasih sudah mau ikut bimbel kali ini bersama saya. Kata ini produser jadi Gozi Sensei kan. Luar biasa, Gozi San Sensei. Gozi Sensei San. Padahal referensinya Felix Chow San. Felix Chow. Baik, terima kasih sudah hadir pada kelas hari ini dan sudah menjawab tes-tesnya dengan betul. Ustadz, saya nyatakan tidak lulus ya. Ada nggak sih kayak IQ perwibuan gitu? IQ perwibuan. Untuk ngetes berapa wibu kamu? Oh, itu banyak Sat. Biasanya trivia di kayaknya YouTube. perlu kita bikin deh. Menarik ya. Untuk ngetes di antara yang ngaji siapa yang paling wibu. Yang pasti bukan Bang Fuad, aku yakin. Iya, jelas itu. Dia benci Jepang dia. Padahal negara yang dia suka Jepang. Oh ya, Jepang Barat, benar. Itu salah satu wibu freak tadi ya. Wah, statement gede. Daripada saya dimarahin sama fans K-pop. Udah beres bimbelnya. Oke, arigato. Yo. Domo. Bye.